Di tengah gurun tandus, di bawah terik Ramadan, sekelompok kecil manusia berdiri teguh. Mereka bukan hanya melawan musuh yang berlipat ganda, tetapi juga rasa lapar dan haus puasa. Ini bukan sekedar pertempuran, ini adalah pertarungan iman melawan keputusasaan, keberanian melawan ketakutan. Sebuah kisah di mana angka tidak relevan karena ada kekuatan yang jauh lebih besar di baliknya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin keajaiban seperti ini bisa terjadi? Bagaimana iman yang tulus bisa mengubah jalannya sejarah di bulan suci Ramadan? Bersiaplah untuk menyusuri kisah epik yang akan menggetarkan jiwa. Selamat datang di momen bersejarah yang akan kita selami hari ini. Perang Badar. Terjadi di bulan Ramadan yang penuh berkah. Pertempuran ini bukan hanya sebuah konflik militer, melainkan sebuah manifestasi luar biasa dari keimanan, strategi, dan pertolongan ilahi. Dalam video ini, kita akan mengungkap setiap detail dari peristiwa monumental ini, dari detik-detik sebelum pertempuran hingga dampaknya yang menggetarkan. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan mendalam ke dalam salah satu titik balik terpenting dalam sejarah Islam, memahami bagaimana momentum iman dan strategi umat Islam pada akhirnya membuahkan kemenangan yang tak terduga. Sebelum Perang Badar, umat Islam di Madinah hidup dalam ketegangan. Setelah hijrah dari Mekah, mereka telah membangun komunitas baru, namun ancaman dari kaum Quraisy Mekah tak pernah surut. Kaum muslimin yang meninggalkan harta dan keluarga di Mekah masih terus diintimidasi. Kaum Quraisy yang merasa kekuatan mereka terancam dengan tumbuhnya Islam di Madinah, terus merencanakan cara untuk memadamkan cahaya dakwah. Madinah menjadi benteng, namun bukan berarti aman sepenuhnya. Kondisi inilah yang melahirkan kebutuhan akan perlindungan diri dan penegakan keadilan. Ini adalah titik awal ketegangan yang akan memuncak di Badar. Konflik memanas ketika berita tentang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Syam menuju Mekah sampai ke Madinah. Kafilah ini membawa harta benda yang sangat banyak, dan banyak di antaranya adalah milik kaum muslimin yang dirampas saat mereka hijrah. Mengintersepsi kafilah ini bukan hanya tentang membalas dendam atau merebut kembali hak, tetapi juga strategi untuk melemahkan kekuatan ekonomi Quraisy yang menjadi tulang punggung perlawanan mereka. Awalnya niatnya adalah penyergapan, bukan pertempuran besar. Namun, takdir memiliki rencana lain yang akan mengubah jalannya sejarah Islam. Abu Sufyan, cerdik dan waspada, berhasil mengetahui rencana umat Islam dan segera mengirim utusan ke Mekah meminta bantuan. Kaum Quraisy di Mekah melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menghancurkan Islam, mengerahkan pasukan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dihadapkan pada pilihan sulit, kembali ke Madinah atau menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Setelah berkonsultasi dengan para sahabat yang dengan tulus menyatakan kesetiaan mereka hingga mati, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan berani untuk maju. Ini adalah momen krusial di mana umat Islam memilih berjuang demi eksistensi mereka. Yang membuat Perang Badar semakin luar biasa adalah terjadinya di bulan Ramadan. Bayangkan, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah yang sedikit dan perlengkapan seadanya harus menghadapi perjalanan panjang dan pertempuran sengit dalam keadaan berpuasa. Lapar dan haus adalah ujian fisik yang berat, namun semangat dan keimanan mereka jauh lebih besar. Bulan Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan jihad, di mana kesabaran dan ketakwaan mereka diuji hingga batasnya. Ini menunjukkan tingkat pengorbanan dan dedikasi yang luar biasa demi menegakkan kebenaran. Perjalanan menuju Badar bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka menempuh jarak sekitar 150 km melintasi gurun yang terjal dan tidak ramah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cermat memilih lokasi pertempuran di dekat sumur-sumur Badar, sebuah keputusan strategis yang krusial. Menguasai sumber air berarti mengendalikan logistik perang, memberikan keunggulan vital bagi pasukan muslimin yang lebih kecil. Ini adalah bukti kecerdasan militer Nabi Muhammad SAW, menggabungkan taktik cerdik dengan keyakinan spiritual. Setiap langkah adalah perhitungan, setiap keputusan adalah doa. Malam menjelang pertempuran adalah malam yang penuh ketegangan, namun juga malam penuh harapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan sebagian besar malam itu dalam doa yang khusyuk, memohon pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beliau bersujud begitu lama hingga kain sorbannya terjatuh. Doa beliau bukan sekadar permohonan, melainkan totalitas penyerahan diri dan keyakinan akan janji Allah. Dalam tidur singkat para sahabat, sebagian mereka melihat mimpi-mimpi yang menguatkan, sementara malaikat-malaikat mulai turun, menyiapkan diri untuk pertempuran yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Ini adalah malam persiapan spiritual yang paling mendalam. Fajar menyingsing di pagi 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dua pasukan berdiri berhadapan di lembah Badar. Di satu sisi, sekitar 313 umat Islam, yang sebagian besar tidak dilengkapi dengan baik, dengan hanya beberapa kuda dan unta. Di sisi lain, lebih dari 1.000 pasukan Quraisy, lengkap dengan persenjataan canggih, kavaleri, dan kebanggaan yang meluap-luap. Perbedaan jumlah ini sangat mencolok, menggarisbawahi betapa gentingnya situasi bagi kaum muslimin. Ini adalah pemandangan yang akan menguji iman siapapun, sebuah tantangan yang tampaknya mustahil untuk diatasi dengan kekuatan semata. Melihat perbedaan kekuatan yang begitu mencolok, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memanjatkan doa terakhir yang penuh keputusasaan, namun juga keyakinan. Ya Allah, jika golongan ini binasa, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu di muka bumi ini. Doa ini bukan hanya permohonan, tetapi juga deklarasi keyakinan mutlak pada pertolongan Allah. Dan kemudian, janji ilahi datang. Allah mengirimkan bala bantuan dari langit. Ribuan malaikat turun untuk bertempur bersama kaum muslimin. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat oleh mata telanjang, dan pertolongan Allah selalu hadir bagi hambanya yang beriman. Pertempuran dimulai dengan duel-duel heroik antara para pahlawan dari kedua belah pihak. Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harith menunjukkan keberanian luar biasa, memecah barisan musuh dan mengangkat moral pasukan muslim. Meskipun jumlah mereka kalah jauh, semangat dan keyakinan kaum muslimin tak tergoyahkan. Mereka bertempur dengan keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap pukulan dan tebasan adalah ekspresi dari iman yang mendalam. Para malaikat pun ikut serta, membantu mengarahkan pukulan, menstabilkan langkah, dan menanamkan rasa takut di hati musuh. Medan Badar menjadi saksi bisu kekuatan iman. Seiring berjalannya waktu, meskipun perlawanan Quraisy gigih, momentum mulai bergeser. Dengan bantuan ilahi dan strategi yang tepat, termasuk taktik memanah dari bukit, pasukan muslim berhasil mematahkan semangat musuh. Kaum Quraisy yang awalnya sombong mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Barisan mereka kacau balau dan kepemimpinan mereka goyah. Abu Jahal, salah satu pemimpin utama Quraisy dan musuh bebuyutan Islam, tewas dalam pertempuran, memberikan pukulan moral yang telak. Gelombang kemenangan kini berpihak pada kaum muslimin, membuktikan bahwa Allah membela mereka yang membela agamanya. Akhirnya, pertempuran Badar berakhir dengan kemenangan gemilang bagi umat Islam. Meskipun kerugian di pihak muslimin relatif kecil, kerugian di pihak Quraisy sangat besar, termasuk tewasnya banyak pemimpin mereka. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral dan spiritual yang monumental. Para tawanan perang diperlakukan dengan adil, dan banyak dari mereka yang akhirnya memeluk Islam. Badar mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketaatan kepada pemimpin, dan keyakinan teguh pada pertolongan Allah, bahkan ketika menghadapi rintangan yang tak terduga. Perang Badar adalah titik balik paling penting dalam sejarah Islam. Kemenangan ini tidak hanya meneguhkan keberadaan negara Islam di Madinah, tetapi juga meningkatkan moral umat muslimin dan menanamkan rasa takut di hati musuh-musuh Islam. Dari Badar, umat Islam belajar bahwa jumlah bukanlah segalanya. Iman, kesabaran, dan pertolongan Allah adalah penentu sejati kemenangan. Kisah Badar terus menginspirasi jutaan muslim di seluruh dunia, mengajarkan bahwa dengan keyakinan yang tulus dan usaha yang maksimal, bahkan gunung pun bisa digeser. Ini adalah bukti abadi akan kebenaran janji-janji Allah. Kisah Perang Badar di bulan Ramadan adalah pengingat abadi akan kekuatan iman dan pertolongan Allah. Ini adalah narasi yang menginspirasi keberanian, kesabaran, dan strategi dalam menghadapi segala tantangan. Semoga kisah ini memperkuat iman kita dan memberi kita pelajaran berharga untuk hidup.
Jika Anda terinspirasi oleh kisah epik ini dan ingin terus mendapatkan konten Islami yang mendalam dan bermakna, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagikan juga video ini kepada teman dan keluarga agar lebih banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kita selalu dalam lindungannya.